51 jaksa yang bekerja di kantor Kejaksaan Negeri Kota Bumi, Lampung Utara dinyatakan positif COVID-19. Hal tersebut terungkap setelah hasil tes usap PCR keluar dan diterima oleh Dinas Kesehatan setempat. Hanya 6 jaksa saja yang tidak tertular COVID-19. Akibat kejadian tersebut, kantor Kejaksaan Negeri Kota Bumi ditutup sementara. Pelayanan yang masih beroperasi hanya penerimaan surat masuk saja. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, Maya Manan mengatakan 51 jaksa itu tertular COVID-19 setelah mereka menerima tamu dari kalangan kelompok masyarakat yang ternyata diantaranya positif COVID-19. Belum semua hari ini bisa dirilis, tapi informasi dari provinsi sudah kita terima secara lisan bahwa dari 57 yang kita kirim ada 51 yang positif. Selain dari Kejaksaan Negeri, apakah ada penambahan data lagi baru? Hari ini kita nambah cukup banyak, hampir 182 orang konfirmasi positif dan 1 orang yang meninggal. Untuk di kawasan Lampung Utara aja, tapi yang terbanyak di mana? Lampung Utara, jadi ya Kota Bumi yang dari banyak kecamatan Kota Bumi. Penutupan kantor Kejaksaan Negeri Kota Bumi, Lampung Utara ini dijadwalkan sampai akhir pekan ini dan beroperasi kembali mulai hari Senin pekan depan. 51 jaksa yang terpapar COVID-19 itu kini sedang menjalani isolasi mandiri di kediamannya masing-masing. Dari informasi Dinas Kesehatan, kondisi kesehatan mereka tidak menunjukkan gejala parah, sehingga tidak ada yang dirawat di ruang isolasi rumah sakit. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tiga wilayah di Lampung hingga Selasa siang masih tertahan pada status zona merah COVID-19 atau wilayah berisiko tinggi atas penularan virus mematikan itu. Ketiganya yakni Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, dan Lampung Utara. Dari data Dinas Kesehatan Lampung pada hari Selasa 13 Juli 2021, jumlah akumulasi pasien COVID-19 di Lampung telah mencapai 25.470 orang dengan angka kematian mencapai 1.400 pasien. Wilayah tertinggi yang mencatat kematian akibat COVID-19 yakni Bandar Lampung. Jumlah akumulasi pasien di Bandar Lampung telah mencapai 5.568 orang, dengan angka kematian mencapai 381 orang. Kemudian disusul Lampung Utara, yang angka kematian akibat COVID-19 sebanyak 98 pasien, dan terakhir Pringsewu sebanyak 65 pasien. Salah satu wilayah yang paling parah terkena wabah COVID-19 adalah Kelurahan Sukabumi Indah, Bandar Lampung. Penularan COVID-19 di wilayah ini terbesar berasal dari kedatangan warga dari luar daerah serta klaster keluarga. Kurang tingginya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan memicu penularan COVID-19 di wilayah ini masih tinggi. Mau 1000 kali kita juga mengarahkan mereka atau menyadarkan mereka, kalau tidak ada disiplin dari dalam diri mereka sendiri, ya percuma sebenarnya. Kadang masyarakat ini taunya menyalahkan pemerintah saja, kita satgas, tetapi kesadaran dari dalam diri mereka sendiri tidak ada untuk menjaga protokol kesehatan. Kayak seperti ini PPKM masih saja dengan alasan kami harus mencari untuk makan. Tetapi kalau kita disiplin, nah kuncinya itu ya disiplin itu tadi. Hingga Selasa siang, Bandar Lampung masih memberlakukan PPKM darurat yang dijadwalkan sampai dengan tanggal 20 Juli mendatang. Tim Satgas mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyepelekan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari untuk menekan angka penularan COVID-19 yang kian hari malah kian mencemaskan. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Sepi pengunjung. Itulah kondisi yang terlihat di Komplek Pusat Grosir Mangga 2, Jalan Ikan Bandeng, Kecamatan Teluk Betung, Bandar Lampung, Selasa siang atau pada hari kedua pelaksanaan PPKM darurat. Hanya terlihat sejumlah pedagang pakaian dan lainnya yang duduk-duduk mengobrol satu sama lain, menunggu pembeli datang. Kondisi itu menurut pedagang akibat dari adanya penyekatan di sejumlah titik jalan protokol pada pelaksanaan PPKM darurat di Bandar Lampung. Menurut pedagang, jika kondisi itu terus-menerus terjadi, bukan tidak mungkin mereka bisa gulung tikar.
sebab mereka juga harus membayar karyawan. Bukan tidak mungkin jika omset menurun drastis seperti sekarang, mereka terpaksa merumahkan karyawannya. Gitu ya. Kondisi bahkan nyaris nggak ada. Dari pokoknya udah 2 tahun corona ini isanya nyaris nggak ada pembeli. Isanya dari paling ada 1, 2, 3 itu pun menjelang Lebaran. Nah setelah Lebaran sampai detik ini nggak ada yang naik, nggak ada. Kita nyari uang 30.000 itu susah. Nah kalau ibu gimana? Ini nggak dilarang nih Bu? Masih disuruh buka lah pemerintah kota? Di sini masih buka. Kondisinya sepi parah Pak. Karena penyekatan banyak, jadi yang belanja juga sedikit, jadi ekonominya ya berkurang gitu aja. Kalau sebelum ada penyekatan ini seperti apa kondisinya? Sebelumnya ya normal aja, lancar, yang belanja ada, pendapatan ada, udah itu aja. Ini dari pagi sampai siang ini belum ada, kayaknya sepi gitu? Sepi, ini aja belum ada yang beli. Para pembeli juga mengaku khawatir keluar rumah pada masa PPKM darurat. Warga yang datang berbelanja adalah mereka yang dalam kondisi mendesak saja. Banyak warga juga khawatir terpapar COVID-19 karena berinteraksi di luar rumah. Ya harapan kedepannya mudah-mudahan cepat berlalu ya COVID-nya. Jadi biar makmur lagi tuh lah negara gitu. Kalau tadi sepi banget ya Mbak keliling-keliling di Mangga 2 ini? Sepi, mungkin karena orang takut. Takut ya? Nah Mbak sendiri kenapa nggak takut? Ya karena perlu mendadak aja gitu, kalau enggak mah enggak. Baik pedagang maupun warga pembeli berharap kondisi ekonomi di Bandar Lampung segera pulih. Pedagang juga meminta pemerintah memperhatikan mereka dan tidak hanya mengeluarkan kebijakan PPKM darurat dengan menutup seluruh akses masuk kota Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemkab Lampung Tengah Selasa siang mengoperasikan mobil vaksinasi yang akan menjangkau warga di wilayah pelosok. Program ini untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi terhadap masyarakat. Mobil vaksinasi ini akan beroperasi mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Mobil vaksinasi akan keliling ke kampung-kampung untuk menghampiri warga yang berada jauh dari lokasi pelayanan kesehatan, yakni rumah sakit ataupun puskesmas, untuk disuntik vaksin COVID-19. Pelaksanaan penyuntikan vaksin bagi warga dilakukan di dalam mobil oleh vaksinator. Mobil vaksinasi ini berbasis bus yang telah dimodifikasi bagian kabinnya. Di dalam kabin tersedia 2 kursi untuk duduk warga yang akan disuntik vaksin serta lemari obat. Saya berharap bahwa masyarakat kita yang mungkin yang jauh ataupun ada yang lansia yang mungkin tidak bisa kita bawa ke puskes dan sebagainya, saya berharap dengan mobil ini mereka langsung bisa jemput bola, langsung hadir di tengah masyarakat untuk melayani vaksin yang ada di masyarakat kita. Jadi mengingat juga kita dalam Tengah kan memang cukup luas, ada tempat-tempat tertentu nanti yang memang jauh dari jangkauan, kita akan upayakan bahwa mobil ini akan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan vaksin kepada masyarakat. Kabupaten Lampung Tengah memiliki wilayah terluas ketiga di Provinsi Lampung setelah Lampung Timur dan Waikanan. Lampung Tengah memiliki 312 kampung yang ada di 28 kecamatan. Populasi masyarakat di wilayah ini mencapai 1,5 juta jiwa dan capaian vaksinasi tahap pertama baru di angka 60% atau sekitar 900.000 orang. Itu sudah termasuk tenaga kesehatan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Saya lagi vaksin.